Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mustafa al-akhyar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Ibadallah, duyufur rahman, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Para tamu-tamu Allah, hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah tutupi segala amal keburukan kita. Kita berlindung atas keburukan yang barangkali kita lakukan dari bangun tidur tadi hingga akan nanti menutup mata kembali ketika akan tidur kembali. Dan kita juga mengaturkan banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat, rahmat dan karunia yang Allah limpahkan, curahkan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita masih bisa duduk bermajelis, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam pangkuan dan balutan ilmu. Semoga kumpulnya kita di sini tidaklah langkah kaki dilangkahkan, melainkan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggugurkan dosa-dosa kita, dan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menambahkan kebaikan kita, dan Allah menyebut-nyebut nama kita di setiap makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan, tersanjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga kita kelak menjadi salah satu umat yang mampu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga atau di danau Al-Kautsar, yang mana danau tersebut hanya diperuntukkan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu kafir Quraisy menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad tidak memiliki putra, atau beliau memiliki putra lalu meninggal dunia, sehingga orang-orang mengatakan Muhammad abtar, Muhammad terputus, dia tidak memiliki apapun yang bisa meneruskan daripada estafet syariat Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu bisyarah, memberikan satu busyrah, kabar gembira dengan Quran surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka Al-Kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Al-Kautsar, ya, fasalli li rabbika wanhar innaka inna syani'aka huwal abtar.
ya. Sesungguhnya keadaanmu adalah keadaan yang tidak terputus, melainkan mereka keadaan yang terputus manakala keluarga tidak terbina dalam syariat Islam. Dan itulah satu hadiah khusus yang Allah kasih kepada kita umatnya. Ya, amat disayang jikalau ada sebuah event, sebuah peristiwa, sebuah momen digunakan harusnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dihiasi dengan satu madarat, satu mafsadat yang menggugurkan daripada pahala-pahala tilawatul Quran, daripada pahala fahmul Quran dengan adanya sesajen dan lain sebagainya dalam momen-momen yang disebut dengan musabaqah tilawatul Quran. Ibadallah, kita berlindung dari keburukan, kesyirikan hal-hal tersebut. Semoga Allah terima kita di Telaga Al-Kautsar bersama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena apa kata Nabi Muhammad? Ada yang banyak yang menyatakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memanggil, tetapi mereka tidak mampu mendekat kepadaku. Kenapa? Malaikat tahu, Allah tahu, di balik keislaman yang dia tampakkan dalam sholat 5 waktunya, dia melakukan satu kebid'ahan mukaffirah yang menjadikan dia kafir tanpa sadar. Sehingga hal-hal tersebut menistakan daripada jati dirinya sebagai seorang muslim. Kita bermohon kepada Allah semoga dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, kesyirikan baik syirik kecil maupun syirik besar yang menganggap bahwa ada satu hal yang dapat mendatangkan madarat selain daripada Allah, yang mampu mendatangkan manfaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang berbicara tentang radar kebaikan, yang berbicara tentang barometer kebaikan dan keburukan. Hadis ini terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal di halaman yang 523, saya lupa jilid berapa, tetapi nomor hadis 17.999. Juga didapat di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, juga didapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikalang oleh Imam An-Nawawi dalam bab Al-Wara' wa Tarkus Syubhat. Wara' dan tarkus syubhat. Ya, apa yang dimaksud dengan wara'? Wara' adalah tarku ma yadurruhu fil akhirah, adalah meninggalkan dalam kehidupan dunia sesuatu yang kira-kira merusak dirinya di akhirat, yang membahayakan dirinya di akhirat, yaitu dengan meninggalkan syubhat. Jadi syubhat itu berkaitan dengan namanya orang menjadi wara' atau tidak wara'. Maka hadis ini akan berbicara tentang hal tersebut, tentang kebaikan, tentang keburukan. Diriwayatkan oleh rawi bernama Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Wabisah bin Ma'bad adalah seorang pemuda hijrah di tahun 9 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dilakukan Fathu Makkah di tahun 8 Hijriah, di tahun 9 setelah perang Hunain atau ketika perang Hunain, itu ada sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad, orang yang baru hijrah, dia belajar Islam. Tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad. Kira-kira para ulama muhadditsin mengatakan hanya 11 hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Uniknya dalam syarah hadis ini, Wabisah ini adalah seorang yang kathirul buka, suka menangis, raqiqul, dia lembut hatinya, seorang yang selalu mempertimbangkan ini baik atau buruk ya, ini baik atau buruk, ini mesti saya lakukan atau enggak. Sangat berhati-hati sekali Wabisah bin Ma'bad ini, orangnya lembut, suka menangis, kathir dumu', ya, suka meneteskan air mata. Itu namanya Wabisah bin Ma'bad. Suatu ketika beliau ini mendatangi Rasulullah SAW. Ataitu Rasulullah SAW. Saya mendatangi Nabi Muhammad SAW
Dan biasanya para sahabat kalau datang kepada Nabi pasti punya masalah, pasti ingin bertanya kebaikan atau keburukan. Ada yang suka bertanya kebaikan, ada yang suka bertanya keburukan. Ada yang suka tanya tentang yang baik-baik, ada yang suka tanya tentang fitnah. Semuanya baik. Seperti Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an adalah salah satu sahabat yang disebut sahabat pemegang rahasia Nabi Muhammad SAW, karena hampir semua hadis fitnah akhir zaman itu diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nah, Wabisa ini salah satu yang suka bertanya tentang kebaikan, sehingga Rasulullah melihat dalam raut wajahnya, ataitani tas'alu 'anil birri aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau datang pada kesempatan ini nanya tentang kebaikan, kata Rasulullah. Jadi Wabisah datang nanya, kau mau tanya tentang kebaikan? Iya. Naam ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Istafti qalbak. Tanya hatimu, ya, tanya kepada hatimu. Kalau nanya tentang kebaikan, tanya kepada hatimu. Jadi satu hal yang unik Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam diri manusia. Kalau hati itu dalam ilmu kesehatan mungkin itu liver, ya, dalam ilmu kesehatan itu liver, tetapi hati yang dimaksud, nafsu jiwa yang dimaksud itu adalah sesuatu hal yang sangat maknawi, sebagaimana roh itu sifatnya maknawi. Apakah roh itu di jantung? Ternyata tidak. Apakah roh itu di kepala? Ternyata tidak. Buktinya ada orang yang bisa hidup beberapa jam tanpa kepala. Ada yang orang masih bisa hidup beberapa tahun tanpa jantung. Seperti salah satu dermawan di Saudi Arabia yang mendapati salah satu pasien hidup dengan jantung tidak berdetak. Sesungguhnya ini mayit nih, yang saya hadapi ini mayit nih. Kenapa kok bisa seperti ini? Banyaknya sedekah yang dia lakukan di Saudi Arabia, sehingga Allah kasih umur panjang. Salah satu yang Allah kasih umur panjang itu beliau, saya lupa namanya siapa, pernah diceritakan oleh salah satu guru kami dulu. Beliau ini hidup tanpa jantung. Nah, hati yang dimaksud sesuatu yang maknawi, yang itu tidak terletak pada bagian organ tubuh kita, bukan dia tentang liver yang dimaksud dan lain sebagainya. Nah, hati ini satu hal yang unik, satu hal yang Allah install di dalam diri seorang manusia, dan hati ini bisa menimbang baik dan buruk. Dia berbeda dengan otak yang digunakan untuk berpikir, menganalisa, tetapi hati itu barometernya baik dan buruk. Ya. Dia baik dan buruk. Ini baik, ini buruk, itu di dalam hati kecil pasti bisa menjawab. Siapapun dia. Ya. Hati ini adalah satu hal yang sangat unik. Bahkan di dalam buku Best Fitrah Education itu disebutkan satu hal yang Allah ciptakan bagi setiap manusia yang disebut dengan fitrah. Itu ada sebuah hal yang disebut dengan hati yang dititipkan. Bahwasanya hati itu menyukai kebaikan, hati itu tidak menyukai keburukan. Di dalam hati kecil kita, ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan satu hal yang tidak pantas secara perkataan, itu pasti hati menolak, pasti itu. Ya, sejelek apapun manusianya, seburuk apapun manusianya, pasti bisa menilai mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Ya, satu hal yang sangat unik Allah ciptakan, Allah install di dalam diri kita, itu ada namanya hati, yang itu diciptakan oleh Allah semenjak kita di dalam kandungan seorang ibu, mulai merasa-rasa. Kemudian lahir ke dunia, anak kecil bisa merasakan ini hangat, ini dingin, menyukai sesuatu yang mu'tadil, pertengahan, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, menyukai kata-kata yang lembut, tidak menyukai kata yang kasar, menyukai keindahan. Nah, itu timbangannya ada pada hati. Nah, hati ini satu hal yang bukan sifatnya organ di sini, tetapi sifat yang sangat maknawi, yang itu melekat di dalam diri seorang manusia, di dalam diri seorang muslim. Apa kata Rasulullah? Kalau mau nanya tentang keburukan,
nanya tentang kebaikan, istafti qalbak, tanya hatimu. Ya, tanya hatimu, itu satu. Kemudian apa kata Rasulullah? Al-birru, indikasinya setelah nanya tentang kepada hati kita bahwa itu baik atau buruk, indikasinya al-birru, kebaikan itu matma'annat ilaihin nafsu, apa yang membuat jiwa kita tenang. Jiwa kita tenang. Saya sering tanya sama napi-napi, abang kasusnya apa? Narkoba. Kenapa abang bisa gitu dikibus, suruh nganter narkoba, ternyata ada polisi yang di-calling untuk nangkap dia. Abang bawa narkoba itu tanpa mengkonsumsi, tenang hati abang? Enggak sama sekali Ustaz. Al-ithm, berarti itu keburukan. Gampangnya seperti itu kata Rasulullah SAW. Jadi ini baik, ini buruk ketika nyaman enggak di hati kita, menenangkan tidak di hati kita. Ketika kita mengatakan satu hal, melakukan tindakan, kadang-kadang ada hal-hal yang itu Masya Allah, hati kita itu punya satu resistensi yang tinggi terhadap kebaikan, terhadap keburukan. Ini buruk nih kayaknya nih. Ketika kita melakukan, sekalipun itu kayaknya di pikiran kita itu baik menurut kita, padahal hati kita berlawanan dan kita tetap lakukan hal tersebut, pasti di waktu setelah dia melakukan ada ketidaknyamanan, ada ketidaktenangan dia melakukannya. Jadi satu indikasinya yang menenangkan, yang membuat hati nyaman dan aman, itu kebaikan. Yang kedua yang membuat jiwa kita tenang, matma'anna ilaihil qalbu matma'annat ilaihin nafsu, yang membuat hati dan jiwa kita tenang, itu adalah kebaikan. Wal ithmu, adapun keburukan, ya sama juga, tanya kepada hati mana yang baik, mana yang buruk, nanyanya kepada hati. Apa kata Rasulullah? Gampang saja kata Rasulullah, mahaka fin nafsik, apa-apa yang kayaknya ganjal di hati kita, yang menggelisahkan di hati kita, yang menggelisahkan di hati kita. Aduh, boleh enggak sih? Boleh enggak nih ya? Saya terima enggak duitnya ini ya? Saya kasih enggak uangnya ya, biar tender saya bisa jalan mulus ya? Boleh enggak ya? Aduh, ini adalah kendaraan umum, saya bawa untuk pribadi, boleh enggak ya? Ini kendaraan yang harusnya dipakai maslahat untuk umum, saya pakai pribadi. Ini kendaraan pondok nih, misalnya pondok nih punya kendaraan, saya pakai sendiri, boleh enggak ya? Saya gunakan operasional dari uang pondok, ini boleh enggak ya? Itu kalau enggak nenangin hati, ithmu, yaitu keburukan, itu ya dosa, tidak menenangkan hati. Kira-kira saya langsung ngelapor kayak gini sama orang tuanya sebelum saya berbicara dengan dia, nyaman gak ya, dan lain sebagainya. Itu keburukan. Mahaka fin nafsik wa taraddada fis sadri, apa-apa yang menggelisahkan hati, membuat hati tidak nyaman, dan juga apa-apa yang menyesakkan dada. Ya, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah riwayat pernah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ciri-ciri sesuatu itu buruk ketika hatimu sesak, hatimu bergetar ketika akan melakukannya. Kenapa? Dulu aku ketika diminta oleh Allah agar tidak mendekati sebuah pohon yang dinamakan dengan pohon khuldi, aku mendekatinya. Ketika aku sudah berada dekat dengan pohon tersebut, hatiku bergetar, jiwaku bergetar, tetapi aku tetap melakukannya, padahal itu keburukan. Apa-apa yang menyesakkan dada, apa-apa yang menyesakkan dada. Dalam syarahnya, perkara ini bisa terjadi di dalam beberapa posisi. Satu, dia sebagai mujtahid, Ada beberapa perkara dalam nas-nas Quran, nas-nas hadis, mana nih kira-kira yang mesti saya sampaikan kepada umat? Nih Hamas nih Syiah, Hamas nih buatan Yahudi atau kagak misalnya ya. Ini mana ini ya?
Harusnya yang mesti saya pakai ini ya, yang saya keluarkan fatwanya, mana yang lebih aura, yang dekat dengan sifat wara, mana yang yang jauh dari sifat syubhat dan lain sebagainya. Ini harus diputuskan sama mujtahid. Maka dia mengambil sesuatu yang nyaman di dalam hatinya, wa yaridu fihi dalil, dan ada dalil dalam perkara tersebut. Ada pendapat ulama, fatwa ulama dalam hal tersebut. Nah, dilengkapi dalam hadisnya, yang membuat hatimu sesak, yang membuat hatimu gelisah, dadamu sesak, wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun manusia berfatwa itu baik kok, udah nggak masalah. Bank konvensional itu baik kok, udah nggak masalah, udah keluar kok, ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional itu boleh kok, ada DSN-nya ya boleh kok, nggak apa-apa. Mau kredit sana silahkan, di leasing ini silahkan, ikut kuda kepang silahkan. Ada fatwa baru-baru saya dengar di Kuantan Babu, ikut kuda kepang boleh. Itu fatwanya dari mana, dalilnya apa? Kuda kepang boleh. Nah, emang nggak boleh Ustaz? Ya, apa yang jadikan dia boleh? Wong di situ ada kesurupannya, wong di situ ada jimat-jimatnya, ada jampi-jampinya. Apa yang menjadikan dia boleh? Ya. Walaupun ada orang yang berfatwa tentang itu dan membenarkan fatwa tersebut, tapi menggelisahkan hati seorang mujtahid tadi, tinggalkan. Pilih sesuatu yang lebih menyelamatkan dirinya. Itu sifat wara. Apa-apa yang membahayakannya. Beda sama sifat zuhud. Zuhud itu tarku ma la ya'nihi fil akhirah. Zuhud meninggalkan perkara-perkara yang kira-kira tak manfaat baginya di akhirat. Tapi kalau manfaat ambil. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang berbahaya, itu wara. Itu sifat wara. Nah, ini bisa terjadi pada posisi seorang mujtahid. Seorang ustadz barangkali yang memberikan jawaban di masyarakat. Jawaban yang mana kira-kira ini? Kadang pendapat-pendapat itu Bapak Ibu sekalian, dari kalangan para ulama, ada pendapat yang mutasyaddid, yang sangat ketat, ada yang mutasahil, yang sangat ringan. Nah, itu bagi seorang ustadz yang ditanya sebuah jawaban, "Ustadz, ini ada seorang suami nalak istrinya, Ustaz, langsung ngomong talak 3, tapi dia marah, Ustaz, dalam keadaan yang dia keceplosan. Itu apa hukumnya?" Nah, itu lihat daripada kondisi. Kenapa dalam satu waktu Syekh Utsaimin, ada orang yang mengatakan katanya talak 3, tetapi dikatakan dia sudah bercerai. Dalam satu waktu Syekh Utsaimin mengatakan itu tidak bercerai. Kenapa? Yang satu melihat masih ada kecintaan yang begitu besar pada pasangannya, satunya enggak. Jadi mana yang kira-kira lebih maslahat? Akhirnya diputuskan oleh Syekh Utsaimin, diputuskan oleh Qadi Amroni misalnya. Nah, itu berkaitan dengan ijtihad satu. Yang kedua berkaitan dengan posisi seorang awam. Melihat ada sebuah perkara waqi'i, fakta realita yang sedang terjadi di masyarakat, ikutilah ulama. Jangan pendapat Ustadz Fulan, jangan ikuti pendapat Ustadz saya, jangan pendapat kelompok saya, ikuti ulama. Karena ulama itu pewaris para nabi. Dan tingkatan para ulama dunia itu levelnya ngeri-ngeri. Kalau di dalam strata pendidikan itu ada sarjana, magister, doktoral, profesor emeritus. Itu di dalam keislaman melebihi 3 tingkat, 5 tingkat dibanding profesor emeritus. Kebayang nggak ada manusia yang menguasai 60 cabang ilmu? Iya ada. Itu di Mauritania. Murabit Al-Hajj itu menguasai 60 cabang ilmu termasuk astronomi, sosiologi, astronomi. Para ulama-ulama itu yang menguasai hal-hal seperti itu. Maka tanya para ulama, kalau sudah disebut al-allamah itu melebihi profesor. Melebihi profesor disebut al-allamah. Al-allamah Syekh Muhammad Al-Amin Al-Mukhtar Asy-Shinqiti yang menghafal hampir seluruh kitab hadis berserta dengan penjelasan rijalul hadis. Ya.
an fulan an Nafi' an Malik an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulan dhaif, fulan matruk. Ada penjelasannya. Fulan pernah berbohong, fulan hafalannya lemah, semuanya. Syekh Muhammad Al-Amin sama. Syekh Muhammad Hasan Dudu itu menghafal 9 kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Dawud, Abu Dawud, Sunan An-Nasai dan sunan-sunan lainnya. Itu dihafal sama mereka. Maka Syekh Yusuf Qardawi yang disebut dengan Raisul Ulama Al-Alami, ketua ulamanya dunia, itu menulis kitab sendiri lebih dari 120 jilid berkaitan dengan tafsir, fikih, akidah, mengalahkan kumpulan ulama Kuwait yang membuat lebih dari 70 jilid yang disebut dengan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, lebih dari 70 jilid. Beritanya terakhir masih dikembangkan. Maka ikuti para ulama. Ketika ada ulama yang berbeda pendapat, falyakhudh al-awra' wa atqa. Ambillah pendapat yang lebih menyelamatkan jauh dari syubhat. Ambillah pendapat yang ulama tersebut lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apapun. Ya. Ada yang datang, Ustaz, puasa di bulan Sya'ban itu kata Ustaz Fulan itu nggak ada dalilnya. La haula wala quwata illa billah. Di bulan Sya'ban Rasulullah itu nggak ada puasa, padahal jelas-jelas ya, aktsaru ma yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Ramadan fi syahri Sya'ban. Paling banyak Rasulullah itu puasa setelah bulan Ramadan itu bulan Sya'ban. Sampai orang ini nggak jadi puasa di bulan Sya'ban sering-sering. Kenapa? Nggak ada dalilnya kata Ustaz Fulan. Nah ini mesti ditanyakan, dikonsultasikan. Banyak perkara-perkara agama yang kadang-kadang mereka yang dadakan baru menjadi dai memberikan satu jawaban yang itu mungkin jawabannya tidak ada dalilnya dan lain sebagainya. Ikuti pendapat para ulama. Ini yang atqa, yang awra' dipilih. Yang ada dalilnya. Ini berpendapat. Kemudian dalam syarahnya ada yang bertanya lagi kepada para ulama, kepada seorang ustaz, seorang mufti. Lihat, apakah perkataan mufti tersebut mengatakan ma'arif fi mas'alati hadhi. Saya tidak tahu dalam masalah ini jawabannya apa. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Kalau ada kata-kata tersebut, hindari dulu. Ambil pendapat yang dia secara realita, fakta, nas hadis Quran, dia ngerti. Dia ngerti. Ya. Nah itulah barometer kebaikan dan keburukan itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada pada hati. Nah hati kita lah yang nanti menimbang apakah kita akan berlaku jujur atau tidak jujur. Kadang-kadang hati kita terkalahkan dengan hawa nafsu. Hati kita kalah dengan hawa nafsu, ya, yang memerintahkan kepada sesuatu yang buruk, memerintahkan kepada sesuatu yang mungkar, padahal hati bertentangan. Ini saya belum ketemu sama pembunuh mahasiswi STIE tempo hari. Saya belum ketemu orangnya nih. Kalau udah ketemu saya masuk ke blok khusus di penjara ya. Kemarin yang di Sungai Kemiri saya sempatkan untuk bisa bertemu sama dia. Pemuda 15 dan 17 tahun membunuh ibu dan anak umur 8 bulan dan dimasukkan dia di dalam karung. Itu ya saya tanya, mendekat kamu sini di jeruji besi itu. Kamu muslim. Ada sedikit rasa penyesalan yang kamu lakukan? Ada Ustaz. Sambil dia nitikkan air mata dan tak lama dipindahkan ke Goba. Kalau ditetap di sini mati dia. Banyak orang Sungai Kemiri juga di dalam. Jadi keburukan itu kadang-kadang sudah kita mengerti mana ini buruk, mana ini baik. Boleh nggak sih saya seperti ini? Sebagai bawahan
sebagai seorang yang sedang bekerja di sebuah lembaga perusahaan, dibuat satu peraturan dilarang menerima tips apapun dari pembeli. Dilarang. Maka diberikan kepada perusahaan. Kalau masih diterima, ya taraddada fi sadri, pasti menggelisahkan hati. Pasti membuat hati kita tak tenang. Tetapi melihat juga perusahaan selaku yang membawahi karyawan dan anggota, melihat juga ke bawah. Ada karyawan-karyawan yang dia selalu mendapatkan nasabah-nasabah yang luar biasa, mendapatkan pembeli-pembeli yang luar biasa. Maka bagaimana berlaku bijaknya? Diterima dulu, diberikan dalam mukafa'ah bulanan, gaji bulanan dan lain sebagainya. Jadi semuanya seimbang, tanggung jawab dan hak terpenuhi, dan semuanya ditimbang oleh hati. Ditimbang oleh hati, ini baik gak sih ya? Ini buruk gak sih ya? Boleh gak saya melakukan hal ini dan hal tersebut? Itu hati. Masalah saat ini yang terjadi di Palestina sama demikian pula. Timbang pakai hati Bapak Ibu. Logikanya begini. Kalau ada orang yang mencela Hamas, mencela Fatah, yang mencela Brigade Al-Quds, yang mencela para mujahidin yang saat ini berada di garda terdepan, mengatakan mereka dalam keadaan yang batil, tidak direstui oleh pemimpin mereka, yang pemimpin mereka hidup dengan keadaan bergelimang harta meninggalkan Palestina. Lihat fatwa-fatwa yang menjelaskan tentang hal tersebut. Justru malah kita mengiyakan pembunuhan, pembantaian yang dilakukan oleh Zionis. Kita nggak perlu mendukung Yahudi itu. Anda tidak perlu mendukung Yahudi, dikatakan sebagai pendukung Yahudi ketika Anda terang-terangan membeli produk Yahudi, ketika Anda terang-terangan mendukung Zionis, Sohyuniun. Tetapi hanya sekedar Anda mencela mujahidin, sekedar Anda mencela daripada perjuangan yang terjadi di kota Palestina, maka Anda secara tidak langsung sedang menuduh kaum muslimin dalam keadaan batil dan Zionis dalam keadaan yang hak. Logikanya begini, Rasfi Rahmadani memiliki sebuah rumah. Rumah ini dimasuki oleh tamu. Tamu ini dalam keadaan yang sangat sederhana, papah, bahkan diusir dari Jerman pasca pengusiran oleh Hitler, Nazi saat itu. Siapa yang bisa menampung? Yang menampungnya kekhilafahan Turki Utsmani di tahun 1946. Ditampung di sebuah daerah kecil atas kemurahan hati, dan saat itu Turki Utsmani dalam keadaan lemah, ditekan oleh Inggris. Yang Inggris sendiri muak dengan Zionis Yahudi, Rusia sendiri muak dengan Zionis Yahudi. Zionis Yahudi yang datang dari Austria ini. Nah, ini Fulan masuk ke rumah Rasfi Rahmadani. Tiba-tiba Rasfi Rahmadani dikurung di dalam kamar mandi. Dikurung di kamar mandi, nggak dikasih air, minum nggak bisa, makan nggak bisa, keluar nggak bisa, sakit ya sakit di dalam kamar mandi tersebut. Akhirnya teriak, tolong dong saya nih, saya dikurung nih, tamunya kurang ajar si Fulan ini. Tetapi tetangga rumah saya ngomong dengan sesuatu yang tidak logika. Apa ngomongnya? Pak, nggak usah lah bantu dia. Dia tuh sama abangnya, Bang Rega, itu sering kelahi itu. Ngapain kita bantu dia? Lah, esensinya dia sedang dirampok rumahnya. Yang kita bahas malah tentang Rasfi Ramadaninya. Ya usir perampoknya, rebut kembali rumah tersebut. Itu logikanya. Maka ini adalah yaumal furqan, yaumal taqal jam'an di dalam Quran surah Al-Anfal. Ini hari pembeda. Fala ya'lamullahu alladhina amanu wa la ya'lamal ladzina kafirin. Sehingga Allah tahu mana yang betul muslim, mana yang musyrik, mana yang munafik, mana yang khalis dalam keislamannya. Ini sedang diuji kita. Sedang diuji semuanya.
Makanya dalam banyak medsos itu tersebar, kenapa kok bab jihad di dalam kitab fikih itu diakhirkan? Agar tidak orang-orang yang masih buruk dalam sholatnya, masih buruk dalam toharonya, di bab jihad itu masih dibahas lagi tentang toharo. Mereka para mujahidin itu terdepan. Bahkan berita dari Dr. Haikal Hasan yang bolak-balik selama 17 tahun di Gaza, Palestina, yang memiliki dosen langsung dari Profesor Moses Saron yang ada di Israel, itu mengatakan kok mereka itu tidak boleh berada di garis terdepan kecuali hafal 30 juz. Itu yang sedang dicela. Betapa ini mungkarnya mereka yang berani mencela mujahidin. Istafti qalbak. Tanyalah hati kita, tanyalah hati Anda, apakah kita sedang mengikuti fatwa ulama atau hanya kita mengatakan hajati diri hawa nafsu kita? Ya, apakah kita sedang mengikuti hawa nafsu kita semata? Nah, ini yang sangat disayangkan ketika hal ini terjadi. Kenapa? Tidak ada lagi sekat kelompok, tidak ada lagi sekat organisasi. Kalau sudah musyrik muslim bertemu, muslim musyrik bertemu, kok kita nyerempet di musyrik? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai satu rujukan di dalam kitab Hambali, sebagai rujukan di Saudi Arabia, sebagai rujukan yang disebut oleh kelompok Salafi Maz'um? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika perang Mongol terjadi di Baghdad oleh kelompok Tatar? Kalau saya berada di pasukan musuh dan kalian tahu bahwa saya adalah Syekhul Islam, saya adalah guru kalian sebagai seorang muslim, tapi barisan saya berada di dalam barisan musyrikin, tembakkan anak panah kalian ke saya. Tembakkan kok. Lah sekarang kita malah nas'alullah al-afiyah, terang-terangan malah dukung Zionis. Enggak perlu kita dikatakan pendukung Zionis itu dengan kita memang buat dukung Zionis, walaupun Benjamin Netanyahu terang-terangan bahwa kami gelontorkan sekian miliun dolar, sekian bilion dolar kami buat setiap influencer seluruh dunia itu kami tawarkan. Bisa buat satu video saja itu diberikan lebih dari 3.000 dolar kok, satu video 1 menit 2 menit. Terang-terangan Benjamin Netanyahu bisa dukung perjuangan Israel yang diserang 7 Oktober 2023 oleh Hamas, dan itu sebuah pembenaran terhadap terbunuhnya lebih dari 15.000 muslim hingga saat ini. Justru Israel itu 10 sampai 20 kali lipat lebih utama untuk dibubarkan daripada Hamas harus dibubarkan. Apalagi fatwa kok disuruh muslim keluar dari Palestina Al-Aqsa. Tapi itulah, ini nubuwah, bahwa kita seperti buih di lautan. Kathir, banyak, walakin kalbusa'id tail, tetapi seperti buih di lautan terombang-ambing kita saat ini. Walaupun kita sudah lama ngaji dengan guru tersebut tentang tafsir, tentang hadis, tetapi dalam masalah ini kita justru mendukung, menyalahkan para mujahidin yang berada di garda terdepan. Tinggalkan guru tersebut, keluarkan anak kita dari sekolah mereka. Kenapa? Ini rusak. Maka dalam sebuah buku Muslim berjubah salafi berhati zindiq, berpaham khawarij, ketika mereka seakan-akan menyatakan diri mereka yang paling benar dan menyalahkan yang selainnya, dan mereka mengatakan orang hizbiyin, orang-orang yang berorganisasi Muhammadiyah sebagai kelompok hizbiyin, orang-orang NU dikatakan kelompok hizbiyin, orang-orang jamaah tabligh disebut kelompok hizbiyin, dan mereka lah yang paling benar. Kita dimasukkan dalam 72 golongan yang masuk neraka. Fahuwa khawarij haqqan, maka mereka lah khawarij yang sesungguhnya.
ketika mereka mengatakan diri mereka benar. Apa kata Rasulullah? Ada orang nanti di akhir zaman keluar dari iman melesat seperti melesatnya anak panah keluar dari busurnya. Mereka yang mudah sekali mengatakan keburukan, menyalahkan kaum muslimin lainnya yang tidak sependapat dengan mereka. Maka hendaklah kita bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak para asatid lainnya, saya mengajak para asatid kibar, mengajak asatid sigar agar berhati-hati dalam mengucapkan lisannya tentang mujahidin yang berada di garda terdepan. Mujahidin yang berada di garda terdepan, yang mereka bahkan para penghafal Quran. Tidak sepatutnya orang-orang yang tidak pernah berada di ma'rakah, maidanul jihad, di medan jihad untuk ikut berfatwa tentang jihad yang berada di Palestina. Ikutilah mereka yang pernah langsung mengikuti di sana. Bisa di sana ada seorang jurnalis, seorang muslim, seorang dai, Muhammad Hussein Gaza, Bang Onim, Dr. Haikal Hasan. Ikuti pendapat-pendapat mereka yang secara waqi'i melihat kejadian apa yang sedang terjadi di sana. Yang uniknya di Saudi Arabia itu para ulama setiap sholat, ini baru dapat kabar guru kami yang berada di Saudi Arabia sedang ngomong, bagaimana di sana pendapat para ulama, apa kok diam tentang Palestina? Ya Resfi, wahai kaum muslimin Indonesia, bukan kami diam. Di setiap sholat-sholat mereka yang dibaca ayat jihad, Al-Anfal, ayat-ayat jihad, rata-rata yang dibaca ayat jihad semua. Yang ada di Saudi Arabia. Kenapa? Ngomong sikit masuk penjara. Seperti Syekh Salman Auda masuk di penjara, Syekh Turaifi yang disebut sebagai ajaib dunia masuk penjara dan lain sebagainya. Nah, inilah barometer. Kenapa kita selalu mengulang-ulang tentang Palestina? Karena Palestina adalah buminya para anbiya, buminya para nabi. Bahkan Rasulullah mengatakan, fa inna umdatal kitab amidat bisyam. Saya itu melihat Quran itu tulangnya, tiangnya itu ditegakkan di kota Syam. Fa inni ra'aitu annal malaikata basitatan ajnihataha 'alaiha. Saya melihat bahwa di atas bumi Syam itu ada malaikat yang mengepakkan sayapnya. Fa idza fusidatis Syam, fa idza fusidati ahlus Syam, fala khairul lakum. Kalau sudah rusak semuanya, hancur bumi Syam ini, tak ada kebaikan bagi kalian. Kalau seandainya masyarakatnya pada mati semuanya, tak ada kebaikan bagi kalian, kata Rasulullah SAW. Nah, ini baru tadi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa menjadi yang sabar untuk tidak berkata kasar dan melakukan kebaikan-kebaikan banyak lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.